Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam merenungkan firman Tuhan dengan tema Rehabeam dari 1 Raja-Raja 12. Setelah Salomo meninggal, maka Rehabeam dinobatkan menjadi raja. Rehabeam adalah anak Salomo dari istrinya yang bernama Naamah, orang Amon. Rehabeam naik tahta umur 41 tahun dan memerintah selama 17 tahun. Pada masa Salomo, Israel dikenakan pajak yang cukup tinggi untuk membiayai proyek-proyek kerajaan yang dibangun pada masa itu. Ketika Rehabeam dinobatkan menjadi raja, rakyat datang dan memohon keringanan pajak. Rehabeam meminta waktu 3 hari untuk berunding dengan para tua-tua Israel yang mendampingi ayahnya dahulu. Para tua-tua itu menasihatkan Rehabeam agar ia memerintah rakyat dengan menerapkan kepemimpinan hamba. Maka rakyat akan sungguh-sungguh melayani dia dan juga selalu akan bekerja untuknya. Namun sayang saudara, Rehabeam mengabaikan nasihat itu. Sebaliknya ia meminta nasihat kepada para orang muda, yakni teman-temannya sendiri. Anak-anak muda itu memberikan nasihat yang berlawanan. Nasihatnya seperti ini. Jari kelingkingku lebih hebat daripada seluruh tubuh ayahku. Ayahku telah memaksa kamu bekerja keras, tapi aku membuatnya lebih berat lagi. Ayahku telah mencambuk kamu supaya kamu bekerja, tapi aku akan mencambuk kamu dengan cambuk berduri untuk memotong kamu. Itu nasihat dari anak-anak muda. Rehabeam memilih menerapkan nasihat dari anak-anak muda ini. Dan akhirnya ketika rakyat mendengar nasihat itu, ketika rakyat meminta keringanan pajak dan Rehabeam menjawab seperti itu, akhirnya seluruh rakyat Israel memilih melawan pemerintahan Rehabeam dengan berkata, apakah kami bagian dari keluarga Daud? Tidak. Apakah kami mendapat bagian dari tanah Isai? Tidak. Kalau begitu, hai orang Israel, mari kita pulang. Biarlah anak Daud memerintah umatnya sendiri. Jadi mereka meninggalkan Rehabeam. Rehabeam kemudian mengutus Adoram, salah satu dari pemimpin yang mengatur para pekerja. Adoram diutus untuk menagih pajak ke daerah utara, daerah orang Israel. Namun rakyat melempari ia dengan batu sampai mati. Dan Rehabeam juga terpaksa harus melarikan diri ke daerah selatan, yaitu Yerusalem. Israel mendengar Yerobeam anak Nebat telah pulang dari Mesir, dan mereka mengangkat dia menjadi raja Israel. Hanya suku Yehuda yang terus setia mengikuti keluarga Daud. Rehabeam kembali ke Yerusalem dan mengumpulkan keluarga Yehuda dan juga suku Benyamin. Jadi dua suku ini yang kemudian menjadi rakyat dalam pemerintahan kerajaan Yehuda. Sedangkan 10 suku yang lain di bagian utara yaitu di kerajaan Israel. Ketika Rehabeam mengumpulkan suku dari keluarga Yehuda dan suku Benyamin, mereka ada 180.000 dalam satu pasukan. Rehabeam kemudian menyerang orang Israel untuk mengambil kerajaannya kembali. Namun ketika mereka mulai menyerang, Tuhan berfirman melalui abdi Allah yang bernama Semaya pada masa itu. Tuhan berkata begini, jangan maju menyerang. Jangan melawan saudara-saudaramu. Kembalilah ke tempatmu masing-masing. Akulah yang membuat semuanya ini terjadi. Akhirnya Rehabeam dan pasukannya pulang ke Yerusalem di bagian selatan dan tidak
jadi menyerang kerajaan Israel di bagian utara yang diperintah oleh Yerobeam anak Nebat. Apa pelajaran penting yang kita bisa petik dari kisah nyata ini? Yang pertama, saya melihat untuk segala sesuatu yang terjadi dan kita alami, baiklah kita selalu mengingat firman Tuhan dalam Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan itu kekal. Allah bekerja dalam segala sesuatu dan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Firman Tuhan itu berlaku di segala masa karena Ia bersifat kekal. Perhatikanlah ketika Rehabiam hendak menyerang kerajaan Israel di bagian utara. Allah katakan, tidak perlu Rehabiam. Jangan menyerang saudara-saudaramu itu. Akulah yang membuat semua ini terjadi. Kalau bisa dilanjutkan, itu karena perbuatan ayahmu yang melawan aku dan tidak bertobat. Ayo kembali ke tempatmu di Yerusalem. Hal kedua yang dapat kita pelajari, secara pribadi saya menganggap dan menanggapi masa pandemi COVID-19 ini sebagai kesempatan yang luas untuk memberitakan Injil melalui media sosial secara online. Misalkan melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp, melalui Messengers, melalui Instagram, dan sebagainya. Kita memberitakan kedaulatan, kasih, dan keadilan Allah melalui renungan-renungan singkat mungkin yang kita tulis, melalui kesaksian-kesaksian iman, bagaimana kita berjalan bersama dengan Allah, bagaimana kita hidup dan mengenal Allah dalam keseharian kita, serta mengimani Allah dalam setiap tindakan kita. Bagaimana kita yakin bahwa ketika kita meninggal, kita pasti tinggal bersama Tuhan di surga. Saksikan itu. Saya percaya Tuhan bisa memakai semua itu untuk membuat orang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini yang kita imani dan percaya.